Saat Wuji sampai di sana, Zhang Sanfeng sudah terluka dan dalam tahap pemulihan diri. Sedangkan biksu yang menyerang Zhang Sanfeng sudah dibunuh oleh Zhang Sanfeng. Setelah itu, Wudang didatangi kelompok orang tak dikenal. Mereka menyebut diri mereka dari sekte Ming. Dan yang tak disangka oleh Wuji, Zhao Min saat itu hadir dan menyebut dirinya sebagai Zhang Wuji. Akan tetapi Wuji masih belum bertindak. Dia masih menyamar sebagai salah satu murid Wudang dan melihat perkembangan situasi. Zhang Sanfeng sendiri tak lantas percaya bahwa di depannya adalah cucunya, yaitu Zhang Wuji. Tapi Zhang Sanfeng tak mau gegabah. Di sana, Zhao Min meminta agar sekte Wudang bergabung dengan Kekaisaran Yuan. Jika tidak, Zhao Min tidak akan membebaskan pendekar Wudang yang ditahan. Ternyata, Zhao Min berambisi menyatukan semua sekte di daratan Han agar ikut tunduk pada Kekaisaran Yuan. Di tengah-tengah pembicaraan itu, Wei Xiao datang dan memecah ketegangan di antara mereka semua, disusul hadirnya para anggota sekte Ming lainnya. Setelah kedatangan sekte Ming, Zhao Min akhirnya tak bisa berpura-pura lagi menjadi Zhang Wuji. Zhao Min kemudian meminta Wudang untuk mengalahkan ketiga pelayannya jika ingin dia dan pasukannya mundur. Zhao Min menyebut ketiga pelayannya, yaitu Andan, An-Er, serta Ada, atau yang bisa diartikan ketiga, kedua, dan kesatu. Karena mereka bertiga telah meninggalkan identitas lamanya dan setia dengan dinasti Yuan. Untuk yang pertama maju yaitu Andan, dan berbicara tentang dia adalah mantan pendekar Shaolin dari barat yang telah menggunakan jurus jari baja emas dan telapak besi kepada Yudayan dan membuat Yudayan lumpuh seperti ini. Yudayan sangat emosi saat mengetahui dialah orangnya. Dia ingin membalas dendam saat itu juga. Tapi apa daya, dia tak bisa apa-apa lagi. Karena sekarang di Wudang yang bisa bertarung hanya Zhang Sanfeng. Maka dari itu di saat itulah Wuji menampakkan dirinya di tengah semua orang. Dengan masih menyamar menjadi murid Wudang, dia mengatakan ke semua orang bahwa dia akan menggantikan Zhang Sanfeng yang saat ini sedang terluka. Sekilas Zhang Sanfeng menolaknya karena khawatir murid Wudang bukan tandingan ketiga pendekar hebat yang menjadi pelayan Zhao Min. Akan tetapi saat itu Wuji segera mematahkan kekhawatiran itu. Walau hanya menggunakan jurus Tai Chi milik Zhang Sanfeng, Wuji kemudian menghajar habis dan membuat mereka tak bisa bangkit lagi. Di saat itulah semua orang tahu bahwa yang di depan bukan murid Wudang yang sebenarnya, melainkan sang ketua sekte Ming yang kehebatannya sudah terkenal, yaitu Zhang Wuji. Saat mendengar itu, Zhang Sanfeng dan Yudayan sangat terkejut dan sangat bahagia. Akhirnya mereka bertemu kembali dengan Wuji. Apalagi sekarang Wuji tak menderita sakit lagi. Setelah Andan kalah, selanjutnya Zhao Min menyuruh An-Er untuk maju. Tapi lagi-lagi An-Er langsung kalah oleh Wuji. Bahkan Wuji kemudian mematahkan semua sendi An-Er. Karena diketahui dialah yang telah mencelakai Yin Tenling. Ternyata Wuji melakukan hal brutal itu hanya untuk memastikan apakah Zhao Min mempunyai salep tulang giok hitam atau tidak. Dari yang pernah dibaca Wuji dari buku Hu Qingyu, itu adalah sebuah obat yang sangat langka yang dapat menyatukan dan memperbaiki tulang yang sudah rusak. Dan ternyata perkiraan Wuji memang benar. Zhao Min ternyata punya obat langka itu. Tapi Zhao Min belum ingin memberikannya kepada Wuji. Setelah itu sampailah pada pertarungan ketiga. Wuji akan melawan Anda. Sekilas Yang So mengetahui identitas asli orang itu. Nama sebenarnya adalah Fang Dongbai yang terkenal dengan sebutan Dewa Pedang 8 Lengan. Sekaligus mantan sesepuh dari sekte pengemis yang telah lama menghilang. Karena mengetahui bahwa lawan terakhir Wuji adalah pendekar pedang terkenal, Zhang Sanfeng kemudian mengajarkan jurus lanjutan dari Tai Chi, yaitu jurus pedang Tai Chi. Akan tetapi setelah Zhang Sanfeng menunjukkan jurus itu, Wuji tak mengerti sama sekali. Gerakan jurus itu selalu berubah-ubah. Akan tetapi Zhang Sanfeng berkata semakin Wuji tak ingat, Wuji akan dapat memaksimalkan jurus pedang Tai Chi. Saat itu Wuji harus berhati-hati.
karena Fang Dongbei menggunakan pedang langit yang telah Zhou Min rebut dari sekte Emei. Akan tetapi walau dengan pedang langit, Fang Dongbei dapat dikalahkan oleh Wu Ji. Bahkan tangan Fang Dongbei diputuskan oleh Wu Ji. Sehingga Zhou Min menarik mundur pasukannya. Untuk salep tulang giok hitam, Zhou Min akan membahasnya nanti dengan Wu Ji di pertemuan yang akan datang. Setelah Wu Ji tak mendapatkan salep giok hitam, Wu Ji akan merencanakan merebutnya dari Zhou Min secara diam-diam. Terlihat, Wu Ji kemudian menyelinap ke markas musuh untuk mengambil salep tulang giok hitam tersebut. Singkat cerita, setelah lolos dari penjagaan pasukan Kekaisaran Yuan, Wu Ji akhirnya mendapatkan salep tulang giok hitam. Segera, Wu Ji kembali ke gudang dan memberikannya kepada Yu Dayan dan Yin Dingling. Akan tetapi setelah Wu Ji memberikannya kepada Yu Dayan dan Yin Dingling, mereka berdua malah menjadi semakin parah dan menunjukkan gejala keracunan. Saat itulah Wu Ji menyadari bahwa ia termakan jebakan Zhou Min. Setelah Wu Ji memeriksanya lebih teliti, itu bukan salep giok hitam yang sebenarnya, melainkan sebuah racun yang bernama salep serangga 7 bunga. Merasa sangat bersalah atas tindakannya, Wu Ji segera pergi menemui Zhou Min untuk meminta penawarnya, sekaligus meminta salep giok hitam yang asli. Sesampainya bertemu dengan Zhou Min ingin Wu Ji berjanji akan memenuhi 3 hal. Jika ingin dia memberikan penawar racun serangga 7 bunga dan obat salep giok hitam. Dengan segala pertimbangan dan selagi permintaan itu tidak merusak moral dan menyalahi kebenaran, Wu Ji bersedia mengabulkan ketiga permintaan Zhou Min. Sehingga kemudian Wu Ji diberikan penawarnya dan salep giok hitam, yang ternyata selama ini dari awal terdapat di kota emas yang pernah Zhou Min kasih kepada Wu Ji. Itulah kehebatan Zhou Min, segala prediksi dan kecerdasannya sungguh mengerikan. Wu Ji seketika teringat dengan perkataan ibunya bahwa semakin cantik seorang wanita, semakin mudah akan menipu. Kemudian Wu Ji segera memberikan penawarnya dan salep giok hitam itu kepada Yu Dayan dan Yin Dingling. Untuk kali ini penawarnya dan obat itu benar-benar asli, sehingga Yu Dayan dan Yin Dingling mulai membaik hari demi hari. Berbicara dengan perkembangan Yin Dingling, ada sesuatu yang mengejutkan terjadi. Selama ini Yin Dingling saat sakit dirawat oleh Bu Hui. Awalnya Bu Hui merawat Yin Dingling karena kasihan dan sebagai penembusan rasa bersalah kedua orang tuanya. Akan tetapi semakin hari perasaan Bu Hui berubah. Yang awalnya dulu kasihan, kini malah menjadi cinta seorang wanita kepada laki-laki. Itu pun terjadi juga pada Yin Dingling. Dulu Yin Dingling menganggap Bu Hui hanya gadis bocah yang kasihan kepadanya. Tapi lambat laun, Yin Dingling merasakan ketulusan cinta Bu Hui, sehingga mereka berdua sepakat melakukan pernikahan. Awalnya rencana pernikahan Yin Dingling dengan Bu Hui tak direstui oleh Yang Xiao, karena Yin Dingling lebih pantas terlihat menjadi ayah. Karena Bu Hui dan Yin Dingling terus meyakinkan Yang Xiao, akhirnya Yang Xiao merestui mereka, sehingga kemudian Yin Dingling dan Bu Hui melakukan pernikahan. Setelah itu Wu Ji dan anggota sekte Ming lainnya pergi dari gudang dan membuat rencana revolusi terhadap pemerintahan Kekaisaran Yuan. Langkah pertama Wu Ji dan anggota sekte Ming lainnya adalah mencari di mana keenam sekte ditahan. Maka dari itu Wu Ji mengumpulkan semua anggota sekte Ming di lembah kupu-kupu untuk segera mengumpulkan kekuatan dan informasi. Sesampainya Wu Ji di sana, Wu Ji kembali bertemu dengan Chang Yuchun. Chang Yuchun sangat bangga Wu Ji kini menjadi ketua Ming selanjutnya. Di samping itu Wu Ji juga bertemu dengan Zhu Juanzhang, Zhang Yuqin, dan Tang He. Mereka adalah orang-orang yang pernah menolong Wu Ji dan Bu Hui dari manusia kanibal di sebuah desa tak dikenal saat Wu Ji mengantarkan Bu Hui ke puncak terang. Seperti berada di momen yang pas, saat itu Zhu Yuanzhang, Yuxin, dan Tang He memberitahukan bahwa mereka pernah melihat pasukan Kekaisaran Yuan membawa orang-orang sekte Emei dan Wudang menuju ke ibu kota. Dari informasi yang didapatkan, pasukan Kekaisaran Yuan menahan keenam sekte di kuil Wan'an, tepatnya di pagoda merah 9 tingkat, dan memaksa keenam sekte agar segera mau tunduk terhadap Kekaisaran Yuan.
jika terus melawan, kekaisaran akan terus menyiksa dan menahan keenam sekte. Dengan kondisi keenam sekte yang terkena racun pelemah saraf, mereka tak bisa melawan dan kabur dari kuil Wan An. Karena racun itu membuat orang-orang di 6 sekte tak bisa menggunakan tenaga dalamnya. Setelah mendapatkan informasi itu, Wu Ji segera mengumpulkan semua pasukannya dan meminta semua anggota mengikuti perintahnya. Yang pertama, Wu Ji akan bergerak dahulu untuk membebaskan ke-6 sekte. Karena untuk berperang dengan kekaisaran Yuan, Wu Ji butuh kekuatan ke-6 sekte dan meminta menyatukan kekuatan. Wu Ji kemudian membagi kelompok-kelompok untuk berperang dengan pasukan Yuan di daerah-daerah kecil yang sangat strategis. Dan yang terakhir, Wu Ji berkata dengan keras bahwa dia berjanji jika sekte Ming dapat menang melawan kekaisaran Yuan, dia tidak akan mengambil posisi atau tahta dalam kekaisaran. Sekte Ming akan tetap menjadi oposisi yang membela keadilan dan melindungi rakyat jelata. Serentak, semua anggota sekte Ming bersedia dan mengikuti langkah perang bersama ketua hebatnya. Setelah pertemuan penting itu, sekte Ming kemudian segera menjalankan misi masing-masing. Wu Ji kemudian bersama Yang Xiao dan Wei Xiao pergi ke ibu kota untuk mengintai kondisi kuil Wan An. Secara sembunyi-sembunyi mereka bertiga akhirnya sampai juga di dekat kuil Wan An. Di sana terlihat Zhou Ming dan orang-orangnya menyiksa ke-6 sekte agar menyerah dan mau bergabung dengan kekaisaran Yuan. Di samping itu, Zhou Ming ingin melihat dan mempelajari berbagai ilmu kungfu dari mereka. Di sana, Zhou Ming bersama dengan dua tetua telapak Suan Ming, yaitu Lu Zhangke dan He Biweng. Di samping itu ada guru pribadi Zhou Ming bernama Guru Besar Hu. Sampai akhirnya Wu Ji tak bisa berdiam diri saat Zhou Ming mengeluarkan orang-orang dari ke-6 sekte lainnya, yaitu Zero. Di sana Zhou Ming kembali meminta Zero untuk bertarung dengan salah satu pelayannya agar dia dapat mempelajari ilmu kungfu dari Emei. Akan tetapi saat itu Zero tak mau. Lebih baik dia mati daripada memperlihatkan kungfu Emei kepada kekaisaran Yuan. Di saat itulah Wu Ji kemudian datang membantu Zero. Disusul Yang Xiao dan Wei Xiao juga akhirnya keluar. Karena gejolak perasaan Zhou Ming semakin besar, dia kemudian tak melanjutkan memaksa Zero. Karena ia tak mau Wu Ji membenci dirinya. Setelah itu Wu Ji mundur sejenak karena kondisi tak menguntungkan jika Wu Ji berencana membebaskan ke-6 sekte sekarang. Setelah Wu Ji berhasil mundur, tiba-tiba Wu Ji didatangi oleh gurunya Zhou Ming, yaitu Guru Besar Hu. Guru Besar Hu datang untuk mengajak Wu Ji berduel. Karena ingin tahu apa yang diinginkan Guru Hu, Wu Ji kemudian meladeni Guru Hu. Walau pertarungan terlihat lumayan sengit, tapi akhirnya Wu Ji dapat dengan mudah mengalahkan Guru Hu. Setelah itu tiba-tiba Guru Hu kemudian berlutut dan memberi hormat kepada Wu Ji selaku ketua sekte Ming saat ini. Dan kemudian Guru Hu mengatakan bahwa dia sebenarnya adalah Fan Yao, penasihat kanan sekte Ming. Yang seketika membuat Wu Ji, Yang Xiao dan Wei Xiao terkejut. Berbicara tentang Fan Yao, dulu Fan Yao dan Yang Xiao terkenal kehebatannya di dunia persilatan. Orang-orang menyebut mereka dua dewa yang berkeliaran dari sekte Ming. Dan Fan Yao dikenal sebagai orang tertampan di daratan tengah pada saat itu. Kemudian Fan Yao menceritakan waktu itu dia pergi karena dia ingin menyelidiki hilangnya ketua Ding Tian. Dia kemudian menuju ke sekte pengemis untuk mencari informasi, tapi Fan Yao saat itu tak menemukan apa-apa. Sampai dia melihat Cheng Kun di sekitar sana. Lantas Fan Yao mencurigai Cheng Kun lah dalang dibalik semua ini. Kemudian Fan Yao mengikuti Cheng Kun yang saat itu bertemu dengan tetua Suan Ming sekaligus kubu kekaisaran Yuan. Cheng Kun meminta kekaisaran Yuan untuk menghabisi sekte Ming sepenuhnya. Kemudian Fan Yao terus mengikuti Cheng Kun sampai ada kesempatan Fan Yao ingin membunuh Cheng Kun. Akan tetapi di pertarungan itu Fan Yao terkena racun yang telah dipersiapkan Cheng Kun, yang membuat Fan Yao jatuh ke dalam jurang. Ajaibnya saat itu Fan Yao selamat
Dan racun di dalam dirinya juga hilang berkat banyak lintah yang menghisap darahnya di sungai. Setelah itu Fan Yao memanfaatkan kematiannya untuk menghilang dari dunia persilatan. Dia kemudian merusak wajahnya, merusak suaranya, dan merubah penampilannya agar dapat menyelinap ke dalam tubuh Kekaisaran Yuan. Itu dilakukan semata-mata untuk menyelamatkan sekte Ming. Dan ternyata Fan Yao lah yang meninggalkan tulisan peringatan di Shaolin saat itu. Fan Yao kemudian mengungkapkan identitas Zhao Min yang sebenarnya, bahwa nama asli Zhao Min adalah Min Min Temur. Dia adalah putri dari Pangeran Ruyan Wang atau Cak Han. Ruyan Wang atau Cak Han adalah komandan tentara Kekaisaran Yuan yang ditugaskan oleh Kaisar untuk menghabisi semua sekte jika tak mau bergabung dengan Kekaisaran Yuan. Setelah bercerita tentang itu semua, Fan Yao kemudian menyarankan kepada Wu Ji, jika ingin membebaskan dan menyatukan kekuatan seluruh sekte, sebaiknya merebut penawar racun pelemah saraf terlebih dahulu. Karena saat ini keenam sekte masih terkena racun itu dan tak bisa menggunakan tenaga dalamnya. Wu Ji, Wei Xiao, Fan Yao, dan Yang Xiao kemudian menyusun rencana. Setelah berpikir cukup lama, mereka mendapatkan suatu ide. Pertama-tama mereka butuh racun yang efeknya hampir sama dengan racun pelemah saraf agar memancing penawar itu muncul. Diketahui penawar racun pelemah saraf sekarang berada di tangan Lu Zhangke, dan racun pelemah saraf ada di tangan He Biwei. Dengan kemampuan Wu Ji kemudian membuat racun yang penampakan dan efeknya hampir sama dengan racun pelemah saraf. Wu Ji menyebut racun itu sebagai racun pelemah otot. Akan tetapi itu hanya terbatas 30 menit saja. Selanjutnya, karena Lu Zhangke adalah penggila wanita atau si tukang mesum, sedangkan saudaranya He Biwei adalah maniak minuman, Fan Yao akan memancing mereka minum bersama. Di saat itulah Fan Yao akan mencampur racun pelemah otot di minuman He Biwei agar He Biwei meminta penawar racun pelemah saraf kepada Lu Zhangke. Di lain sisi, Wei Xiao akan menculik selir baru Ruyan Wang untuk menjebak Lu Zhangke. Rencana itu sekilas berhasil. He Biwei terlihat percaya bahwa dia terkena racun pelemah saraf dan langsung menemui Lu Zhangke. Di saat itulah Lu Zhangke kepergok ingin menyetubuhi selir Ruyan Wang, sehingga kedua tetua telapak Xuan Ming terjebak. Akan tetapi rencana itu tak semulus yang diperkirakan. Lu Zhangke segera mengetahui bahwa semua ini rencana Fan Yao. Karena saat itu Fan Yao terlihat berpura-pura terkena racun juga. Karena tak bisa mengelak lagi, Fan Yao berdalih melakukan semua ini hanya untuk menyelamatkan kekasihnya, yaitu Miju, dan anaknya bernama Zero, yang pastinya itu hanya pura-pura saja. Jika Lu Zhangke tak mau memberikan penawar itu, Fan Yao akan segera berteriak dan memberitahukan bahwa selir baru Ruyan Wang telah diculik oleh Lu Zhangke. Akhirnya saat itu Lu Zhangke percaya dan setuju dengan Fan Yao. Lu Zhangke kemudian memberikan sedikit penawarnya. Kemudian Lu Zhangke menyembunyikan selir baru ke pagoda 9 tingkat atas saran Fan Yao. Setelah itu Lu Zhangke yang percaya atas omong kosong Fan Yao memasukkan Miju dan Zero dalam satu ruangan. Di sana Zero kemudian bercerita tentang Wu Ji yang kemarin menyelamatkannya. Mendengar itu Miju tak lantas senang, karena Wu Ji adalah ketua sekte Ming yang dianggap Miju sekte jahat. Miju teringat akan Xiaofu. Zero sekarang adalah murid kesayangan Miju seperti Xiaofu dulu. Walau Zero adalah yang paling junior, tapi Zero sangat pintar dan yang paling pantas menjadi ketua selanjutnya. Miju tak mau Zero berakhir seperti Xiaofu yang lebih memilih orang yang dicintainya daripada sekte Emei, apalagi dari sekte Ming. Maka dari itu Zero disuruh Miju bersumpah tak akan mencintai Wu Ji dan siap menuruti kata-kata Miju demi kejayaan Emei. Sekilas Zero tak bisa karena perasaannya kepada Wu Ji tak bisa dibohongi. Akan tetapi iman Zero tak sekuat Xiaofu. Zero lebih memilih sekte Emei daripada perasaannya sendiri. Kemudian Miju memberikan cincinnya sebagai bukti bahwa Zero adalah ketua Emei selanjutnya. Setelah itu Miju memberikan misi kepada Zero. Misi itu adalah mendekati Wu Ji dan setelah itu membunuh Wu Ji. Di tempat lain, Zhao Min mengajak Wu Ji untuk bertemu. Di sana Zhao Min akhirnya mengatakan identitas aslinya.
dan menanyakan apakah setelah Zhao Min mempunyai latar belakang seperti itu, Wuji akan membencinya. Saat itu Wuji menjawab yang terpenting adalah hati orang itu sendiri. Selagi berubah menjadi lebih baik, dia tak akan menjauhi siapapun. Yang membuat Zhao Min bahagia. Di sana Zhao Min kemudian mengatakan permintaan pertamanya, yaitu dia ingin melihat golok pembunuh naga. Karena selama ini dia tak pernah melihat bentuknya. Zhao Min berjanji hanya melihat saja. Karena tak menyalahi aturan moral dan kesatria, Wuji akan mengabulkan permintaan Zhao Min. Apalagi sudah sangat lama Wuji tak mengunjungi ayah angkatnya. Beralih ke pagoda 9 tingkat, karena Fan Yao hanya sedikit mendapatkan penawarnya, dia memutuskan untuk merebutnya dari Lu Zhangge. Bergerak secara diam-diam, Fan Yao kemudian dapat melumpuhkan Lu Zhangge dan merebut semua penawarnya. Setelah itu Fan Yao langsung menuju ke 6 sekte untuk memberikan penawarnya. Walau awalnya ke 6 sekte ragu atas tindakan Fan Yao, tapi akhirnya mereka mau menerima penawar itu. Di lain sisi, kedok Fan Yao sebagai mata-mata telah diberitahukan He Biwen kepada pihak tentara Yuan. Tepatnya kakak Zhao Min yang bernama Koke Temur atau Wang Baobao. Sehingga Wang Bao dan He Biwen beserta pasukannya segera mengepung pagoda 9 tingkat untuk menangkap Fan Yao. Karena Fan Yao tak kunjung turun dan menyerahkan diri, Wang Bao kemudian membakar pagoda 9 tingkat itu. Walau di sana masih ada Lu Zhangge dan selir baru. Berita terbakarnya pagoda 9 tingkat terdengar juga oleh Wuji dan Zhao Min. Maka dari itu mereka segera ke sana. Sesampainya Wuji di sana, Yang Xiao dan Wei Xiao sudah ada di sana. Beralih ke kondisi di dalam pagoda 9 tingkat. Terlihat ke-6 sekte naik ke lantai paling atas untuk menghindari api. Dalam kondisi yang gawat itu, Wuji kemudian meminta orang-orang ke-6 sekte agar lompat dari atas pagoda. Dia akan membantu menangkap mereka semua. Sekilas mereka meragukan Wuji dan masih tak percaya. Akan tetapi setelah pendekar muda mengawalinya, mereka semua mau lompat dari pagoda 9 tingkat. Satu persatu orang-orang dari ke-6 sekte dapat diselamatkan oleh Wuji. Dan mereka langsung bergabung untuk bertarung dengan pasukan Kekaisaran Yuan. Tersisa orang-orang dari sekte Eme. Mereka belum mau melompat karena mereka masih menunggu Meiju yang bertarung dengan He Biwen. Di tengah-tengah pertarungan itu, Wang Bao mendapatkan kabar bahwa istana kekaisaran terjadi kebakaran yang diperkirakan ulah sekte Ming, sehingga pasukan kekaisaran sebagian mundur. Beralih kembali ke pagoda 9 tingkat. Karena api semakin naik ke atas, orang-orang yang tersisa harus segera pergi. Kini yang tersisa hanya Meiju dan Zero. Di samping itu ada Lu Zhangge, He Biwen, Fan Yao, dan selir baru. Lu Zhangge dan He Biwen serta Fan Yao dapat diselamatkan oleh Wuji. Akan tetapi selir baru ditinggalkan mati begitu saja oleh Lu Zhangge. Tersisa kini Meiju dan Zero. Saat Zero dan Meiju melompat, Wuji langsung ingin menangkap mereka berdua. Akan tetapi karena kesombongan dan kebencian yang mendalam kepada sekte Ming, Meiju lebih memilih mati daripada diselamatkan oleh Wuji. Sehingga kemudian Meiju meninggal dunia. Akan tetapi dendam dan kebenciannya tak akan padam walau dia sudah mati. Dia ingin kebenciannya diteruskan kepada generasi sekte Mei selanjutnya. Di lain sisi, prajurit Yuan akhirnya dapat dipukul mundur sepenuhnya oleh sekte Ming dan ke-6 sekte.
Setelah tragedi di kuil Wan An, Shaolin, Wudang, Kong Tong, Kunlun, dan Huan San mau meminjamkan kekuatan mereka dan bersatu dengan sekte Ming untuk melawan Kekaisaran Yuan. Sementara itu sekte Ming tak ikut ambil bagian karena mereka terlalu penurut dengan kesombongan dan kebencian Meiju. Itu berlaku juga dengan Zero. Setelah itu Wuji bertemu dengan Zhou Min untuk kembali melanjutkan pembicaraan tentang pergi ke Pulau Es Api. Sebelum pergi, Wuji meminjam pedang langit dari Zhou Min untuk memutuskan rantai yang selama ini membelenggu Xiaozhou. Dalam perjalanan mencari rute aman ke Pulau Es Api, Wuji, Zhou Min, dan Xiaozhou tak sengaja melihat sekte Eme sedang berkumpul. Seperti biasa di dalam sekte Eme terjadi perselisihan karena ulah kesombongan Ding Mingjun yang merasa paling senior. Ding Mingjun tak terima jika Zero menjadi ketua selanjutnya karena dia merasa dialah yang pantas karena dialah yang paling senior. Di tengah-tengah perdebatan itu tiba-tiba datang nenek bunga emas bersama Yin Li. Ternyata setelah Yin Li lepas dari Weixio, dia kembali ke nenek bunga emas. Diketahui nenek bunga emas datang untuk membalas dendam kepada Meiju karena waktu itu kalah. Walau sebenarnya dia tak benar-benar kalah. Yang membedakan hanya pedang langit saja waktu itu. Kini nenek bunga emas kembali dengan tongkat barunya yang lebih kuat, yang ia dapatkan setelah bertemu dengan kakak seperguruannya yang membawa golok besar. Akan tetapi setelah tahu bahwa Meiju telah mati dan pedang langit tidak ada, nenek bunga emas ingin membawa Zero. Nenek bunga emas ingin berduel dengan ketua sekte Ime yang baru saat Zero sudah siap. Di lain sisi, setelah mendengar nenek bunga emas telah bertemu dengan Sisun, Zhou Min menyarankan ke Wuji untuk tidak pergi ke Pulau Es Api, melainkan ikut bersama nenek bunga emas ke Pulau Ular. Barangkali Raja Singa Emas ada di sana. Di samping itu, untuk menyelamatkan Zero dari cengkraman nenek bunga emas, Wuji, Zhou Min, dan Xiaozhou kemudian menyamar dan ikut di kapal yang sama dengan nenek bunga emas. Dan prediksi Zhou Min semuanya benar. Zero ada di kapal itu, dan nenek bunga emas menuju ke Pulau Ular di Laut Timur. Wuji dan Zhou Min kemudian mengikuti nenek bunga emas dan Yin Li, sedangkan Xiaozhou akan menyelamatkan Zero. Di Pulau Ular, Wuji terkejut bahwa ayah angkatnya ada di sana. Terlihat ada beberapa orang tengah mengepungnya. Dia diketahui dari sekte pengemis yang salah satunya bernama Chen Yulang. Mereka datang pastinya untuk merebut golok pembunuh naga. Akan tetapi, walau Raja Singa Emas hanya sendirian, ditambah dia buta, Raja Singa Emas dapat mengalahkan mereka semua. Setelah Chen Yulang kalah, Sisun masih bermurah hati. Chen Yulang kemudian dibiarkan pergi. Saat itulah muncul satu orang lagi. Dia adalah Wuli. Ya, dia adalah teman dari Zhu Zhangling yang dulu merencanakan pembunuhan terhadap Wuji. Sepertinya diketahuinya keberadaan Sisun ada sangkut pautnya dengan Wuli. Tapi saat itu Wuli ditinggalkan oleh Chen Yulang. Wuji dan Zhou Min yang sejak tadi bersembunyi akhirnya disadari oleh Sisun dan nenek bunga emas. Karena tak bisa mengelak, Wuji dan Zhou Min akhirnya keluar dan mengaku bahwa mereka dari kelompok pemburu paus dan ada di Pulau Ular untuk mencari makanan. Beruntung Sisun dan nenek bunga emas percaya dan tak mempersalahkannya. Dari cerita yang dikatakan Sisun, dia keluar dari Pulau Es Api karena diberitahu Chen Yulang dan Wuli bahwa Wuji terkena telapak suaming dan kini hidupnya tak diketahui, yang membuat Sisun marah dan ingin kembali ke daratan tengah untuk membuat keonaran.
Dalam perjalanannya kembali ke daratan tengah, Si Sun malah sampai di daerah Pulau Ular dan bertemu dengan nenek bunga emas. Waktu itu nenek bunga emas mengenali Si Sun, tapi Si Sun masih tak tahu siapa nenek bunga emas sebenarnya. Dan ternyata nenek bunga emas tak tahu saat itu bahwa yang dibawa Si Sun adalah golok pembunuh naga. Tapi berbeda dengan sekarang, nenek bunga emas mendengar bahwa yang dipegang Si Sun adalah golok pembunuh naga, sehingga nenek bunga emas menyuruh Wuli untuk merebutnya. Jika tidak, Wuli akan mati dengan racun yang dibawa oleh nenek bunga emas. Wuli saat itu bersedia melakukannya. Hanya saja dia harus dipertemukan kembali dengan anaknya, yaitu Wu Qinying yang berada di Pulau Ular juga. Kemudian terlihat Wuli mulai mendekati Si Sun dan berpura-pura memberikan sebuah anggur yang ternyata di dalamnya ada sebuah racun. Beruntung Wuji yang tahu rencana busuk itu segera memperingatkan Si Sun, sehingga Si Sun tak jadi celaka. Di lain sisi, Wuli kemudian dihajar oleh Si Sun sampai dia meninggal. Di saat yang bersamaan, nenek bunga emas kemudian datang, sehingga Wuji dan Xiaomin kemudian bersembunyi. Karena rencana nenek bunga emas gagal, dia memberitahukan yang sebenarnya, bahwa dia ingin meminjam golok pembunuh naga untuk membalas dendam sekte Emei dan mencari orang yang telah membunuh suaminya. Ternyata nama asli nenek bunga emas adalah Daikisi, yang terkenal dengan julukan Ratu Naga Ungu, yang merupakan salah satu dari raja penjaga sekte Ming. Walau dulu Daikisi dan Si Sun sangat dekat, Si Sun tak bisa memberikan golok itu. Daikisi saat itu langsung ingin bertarung dengan Si Sun untuk merebut golok itu. Di dalam pertarungan itu, Yinli yang ada di sana malah tak sengaja terkena serangan tersebut, sehingga membuat Yinli terluka dan tak sadarkan diri. Disusul walau Si Sun saat ini buta, Daikisi masihlah belum menjadi tandingan Si Sun. Saat pertarungan mereka berdua terhenti, di sudut lain terjadi sesuatu. Setelah Wuji dan yang lain melihatnya, kapal mereka tumpangi dihancurkan oleh kapal yang tak dikenal. Beruntung, Wuji kemudian dapat menyelamatkan Zero. Di lain sisi, Daikisi kemudian membawa pergi Xiao Zhao. Entah mereka berdua kemudian kemana. Setelah itu terlihat ada sekelompok orang turun dari kapal asing itu. Ketiga orang dari mereka masing-masing membawa perintah api sekte Ming. Mereka mengaku adalah salah satu dari 12 raja penjaga kesetaraan sekte Ming pusat Persia. Mereka datang untuk memperbaiki kerusakan di sekte Ming Daratan Tengah dan meminta pertanggungjawaban keempat raja penjaga sekte Ming Daratan Tengah. Salah satunya adalah Si Sun. Sepertinya mereka belum tahu bahwa saat ini sekte Ming Daratan Tengah mempunyai ketua yang baru. Saat itu mereka bertiga ingin langsung menangkap Si Sun. Akan tetapi Wuji yang ada di sana tak bisa membiarkan itu. Wuji kemudian bertarung dengan mereka. Wuji sekilas kewalahan karena kungfu mereka sangatlah aneh. Sehingga Wuji memutuskan untuk mundur bersama Xiaomin dan yang lainnya. Wuji dan yang lainnya kemudian bersembunyi di sebuah gua untuk sementara waktu. Di sanalah Wuji akhirnya memberitahukan kepada Si Sun bahwa pemuda di depannya yang bernama Zhen Anyu sebenarnya adalah anak angkatnya yang bernama Wuji. Yang membuat Si Sun seketika sangat bahagia, apalagi saat tahu bahwa Wuji kini menjadi ketua sekte Ming yang baru. Di tengah-tengah kebahagiaan itu, di sudut gua nampak seorang gadis yang lusuh sekali. Ternyata dia adalah Wu Qinying. Dia adalah anak dari Wuli. Entah bagaimana mereka berdua dapat terpisah. Walau kesalahan keluarga Wu sangat besar, Wuji akhirnya memaafkan dia. Wuji kemudian memberitahukan kepada Wu Qinying bahwa ayahnya telah mati. Di lain sisi, pihak sekte Ming Persia masih ingin mencari di mana Si Sun berada. Dan ternyata yang membawa sekte Ming Persia ke Pulau Ular adalah Chen Yulang. Beralih kembali kepada Wuji dan yang lain.
Wuji meminta ayah angkatnya dan Zero agar tetap bersembunyi di dalam gua. Dia bersama Zhoumin akan segera mencari Xiaozhou dan Daikisi. Disinilah perasaan Wuji dan Yaomin semakin kuat. Tapi mereka berdua belum bisa menunjukkan satu sama lain. Setelah terus mencari, Wuji dan Zhoumin akhirnya menemukan Xiaozhou. Wuji dan Zhoumin dibuat terkejut saat itu karena Xiaozhou terlihat mau dibakar oleh Daikisi. Segera Wuji dan Yaomin menyelamatkannya. Di saat yang bersamaan pihak sekte Ming Persia datang, sehingga mau tak mau Wuji dan yang lain bertarung dengan mereka. Dalam pertarungan itu Zhoumin terluka, tapi di lain sisi Wuji dapat menahan sandera dari pihak sekte Ming Persia, yang ternyata sandera itu adalah salah satu dari 12 penjaga kesetaraan sekte Ming Persia. Setelah itu Xiaozhou akhirnya membuka rahasia identitasnya, bahwa dia sebenarnya anak dari Daikisi. Dia diperintahkan oleh ibunya menyelinap ke terowongan sekte Ming untuk menemukan jurus gaib memidah langit dan bumi yang telah lama menghilang. Itulah yang menjawab bagaimana Xiaozhou sangat tahu seluk-beluk terowongan rahasia. Tapi sampai saat ini Xiaozhou bisa bersumpah bahwa dia tak akan mengkhianati Wuji, karena Xiaozhou juga ada perasaan terhadap Wuji. Walau tak berharap menjadi istri, hanya menjadi pelayan Wuji itu sudah membuatnya sangat senang. Kemudian atas kegagalannya, Xiaozhou mendapatkan hukuman dari Daikisi, yaitu kematian. Walau dia hampir dibunuh oleh ibunya, Xiaozhou masih ingin ibunya hidup. Xiaozhou kemudian memohon ke Wuji untuk menyelamatkan Daikisi. Setelah mengetahui lokasi Daikisi yang ditahan, segera Wuji kemudian pergi untuk menyelamatkan Daikisi. Dan kemudian Wuji mengatakan bahwa dialah Zhang Wuji, ketua baru sekte Ming. Lalu memohon kepada pihak sekte Ming Persia agar melepaskan Daikisi. Karena sekte Ming Persia tak mau, Wuji kemudian membuat negosiasi. Jika ingin raja penjaga kesetaraan sekte Ming Persia selamat, mereka harus melepaskan Daikisi. Tidak itu saja, mereka harus menyiapkan satu perahu. Setelah negosiasi yang lumayan alot, akhirnya pihak sekte Ming Persia menyetujuinya dan kemudian melepaskan Daikisi. Pihak sekte Ming Persia saat itu belum tahu bahwa nenek tua yang dipanggil nenek bunga emas adalah Daikisi, sang ratu naga ungu. Setelah Daikisi diselamatkan oleh Wuji dan tahu bahwa Wuji adalah ketua sekte Ming yang baru, seketika Daikisi berlutut dan memberi hormat kepada Wuji. Kemudian Daikisi menceritakan masa lalunya. Dia dulu berasal dari Persia dan bergabung dengan sekte Ming Daratan Tengah. Kecantikan Daikisi sangat terkenal di kalangan sekte Ming waktu itu. Bahkan saat itu Fan Yao ikut jatuh cinta kepadanya. Tapi Daikisi menolaknya. Malah dia memilih orang yang notabene adalah musuh sekte Ming waktu itu. Dia dari sekte luar bernama Hekinye yang membuat Daikisi dicap sebagai pengkhianat oleh sebagian anggota sekte Ming. Kemudian Daikisi mengasingkan dirinya bersama Hekinye, lalu merubah nama mereka menjadi nenek bunga emas dan kakek daun. Dalam perjalanan hidupnya, Daikisi mempunyai seorang putri. Dia adalah Xiaozhou. Saat itulah Daikisi ingat misinya, bahwa dia harus menemukan jurus memindah langit dan bumi yang telah lama hilang. Sehingga Daikisi memerintahkan Xiaozhou ke dalam sekte Ming untuk mencarinya. Di tengah-tengah cerita itu, pasukan sekte Ming Persia ternyata telah menemukan goa persembunyian Wuji dan yang lain. Sekte Ming Persia meminta segera melepaskan kawannya, kalau tidak mereka akan membakar goa itu bersama Wuji dan yang lain.
Saat itu, Wuji tak lantas begitu saja melepasnya. Wuji khawatir sekte Ming Persia akan tetap membakar gua itu setelah Sandra dilepaskan. Karena semua akses jalan keluar telah ditutup oleh mereka. Sekilas terjadi pertarungan antara Wuji dan para raja penjaga sekte Ming Persia. Beruntungnya, Wuji dapat mengatasinya. Bahkan Wuji dapat mengambil jurus perintah api suci dari mereka. Dalam kondisi yang gawat itu, akhirnya Daikisi maju dan membuka topengnya. Ternyata di balik tampilan nenek tua itu ada sosok wanita yang sangat cantik. Semua orang terkejut, terlebih dengan sekte Ming Persia, karena Daikisi adalah wanita yang selama ini mereka cari. Ternyata dulu Daikisi adalah wanita suci yang sosoknya diagungkan oleh sekte Ming Persia. Sehingga sekte Ming Persia kemudian mundur atas permintaan Daikisi. Setelah itu karena Daikisi sudah mempunyai seorang putri yaitu Xiaozhou, maka wanita suci selanjutnya akan diteruskan kepada Xiaozhou. Sekaligus Xiaozhou akan menjadi ketua sekte Ming Persia yang baru. Seakan waktu berlalu dengan cepat, kini Xiaozhou mengucapkan perpisahan dengan Wuji. Kini dan seterusnya dia tak akan bisa lagi melayani Wuji. Xiaozhou akan pergi ke Persia selamanya. Xiaozhou kemudian berpisah dengan Zhou Min dan mengucapkan permintaan terakhirnya agar menjaga dan mendampingi Wuji. Karena Xiaozhou tahu bahwa perasaan Wuji hanya untuk satu gadis, yaitu Zhou Min. Setelah sekte Ming Persia mundur dan Xiaozhou serta Daikisi pergi, Zhou Min menyarankan kepada Wuji agar memulihkan kekuatan terlebih dahulu sebelum kembali ke daratan tengah. Sehingga Wuji dan yang lain akan menetap di Pulau Ular untuk sementara waktu. Walau perasaan Wuji sudah sangat jelas terhadap Zhou Min, dia masih tak bisa berterus terang. Kalau tak karena dia mengemban posisi ketua sekte, dia akan rela bersama Zhou Min untuk selama-lamanya. Tak ingin memikirkan itu secara berlebihan, Wuji mengajak Zhou Min kembali dan beristirahat bersama agar segera pulih dari lukanya. Di pagi harinya Wuji sangat terkejut. Saat bangun dia mendapati ayah angkatnya dan Jiro tak sadarkan diri, serta Yinli sudah dibunuh. Sedangkan Zhou Min menghilang bersama golok pembunuh naga dan pedang langit. Ditambah perahu yang disiapkan Xiaozhou ikut juga menghilang. Kemudian dari analisa Wuji terdapat racun di dalam makanan dan minuman. Walau Wuji tak ingin percaya bahwa Zhou Min lah pelakunya, tapi alasan demi alasan mengarah kuat kepada Zhou Min. Dengan nada emosi, Wuji berjanji akan menangkap pelakunya, walaupun itu adalah Zhou Min. Dia akan membalas kematian Yinli. Setelah Yinli dikuburkan, Wuji ingin mengobati Ziro. Tapi waktu itu Ziro menolak disentuh dan diobati oleh Wuji. Karena mereka berdua bukan suami istri. Di saat itulah Sisun memberikan solusi agar Wuji dan Ziro segera melakukan pernikahan. Kalau itu terlalu cepat, Wuji dan Ziro dapat mengawalinya dengan pertunangan terlebih dahulu. Sehingga pada hari itu Wuji dan Ziro sepakat melangsungkan pertunangan. Setelah Wuji menyembuhkan Ziro dan Sisun, mereka bertiga segera bersiap-siap kembali ke daratan tengah. Di saat itu, tiba-tiba datang tentara Kekaisaran Yuan yang meminta Wuji dan yang lain ikut bersama mereka kembali ke daratan tengah. Mereka akan membantu mengantarkan atas perintah tuannya. Akan tetapi saat itu Sisun dan Ziro salah pengertian dan menganggap mereka semua adalah musuh, sehingga membuat Sisun dan Ziro membantai habis orang-orang itu. Walau saat itu Wuji mencoba menggantikan tapi itu sia-sia.
Dengan kapal yang telah dibawa tentara Kekaisaran Yuan, Wuji, Shizhu, dan Zero dapat kembali ke daratan tengah. Singkat cerita, mereka bertiga sampai di daerah Hanxi dan sementara tinggal di sana. Di tempat itulah Wuji ditemui oleh Zhoudan. Zhoudan kemudian memberitahukan perkembangan pertempuran di berbagai tempat. Untuk saat ini, sekte Ming berhasil menduduki daerah-daerah penting di daratan tengah. Akan tetapi, ada berita buruk, yaitu Zhu Yuanzhang selaku komandan pasukan telah ditangkap oleh musuh dan dicurigai sekte pengemis berhubungan dengan Kekaisaran Yuan. Saat Wuji dan Zhoudan bertemu, di lain sisi Chen Yulang dan kelompoknya berhasil membawa Zero. Di tempat lain, menghilangnya Zero membuat King Su tak tenang. Dia kemudian mencoba pergi mencari Zero, sampai dia tiba juga di daerah Hanxi. Di sana, dia bertemu dengan Chen Yulang. Karena Chen Yulang tahu bahwa King Su ada perasaan terhadap Zero, Chen Yulang kemudian memanfaatkan itu. Lalu Chen Yulang mengajak King Su untuk bergabung dengan sekte pengemis. Jika King Su mau, Chen Yulang akan segera mempertemukan King Su dengan Zero. Dan benar saja, kemudian King Su memang dipertemukan dengan Zero. Di sana, King Su mulai berterus terang bahwa dia sangat mencintai Zero. Akan tetapi Zero berkata bahwa dia sudah bertunangan dengan Wuji, yang membuat King Su sangat kecewa sampai dia gelap mata dan ingin memperkosa Zero. Di saat itulah pendekar ketujuh bernama Mo Senggu datang. Diketahui setelah King Su mencari Zero, Mo Senggu kemudian mencari keberadaan King Su. Sungguh terkejutnya Mo Senggu bahwa King Su benar-benar berani berbuat kotor yang sangat merusak moral. Mo Senggu saat itu ingin membunuh King Su karena perbuatan King Su sudah seperti binatang yang merusak martabat sekte Wudang. Akan tetapi kemudian Chen Yulang datang dan membuat Mo Senggu dilumpuhkan. Dalam keadaan sekarat, Mo Senggu mencoba lari, tapi naas, Mo Senggu sudah tak bisa kemana-mana lagi. Sehingga Mo Senggu dibunuh oleh Chen Yulang dan King Su. Itu dilakukan agar kebusukan King Su tak sampai ke pihak Wudang. Di tempat lain, setelah Wuji bertemu dengan Zhoudan, Wuji segera menyelidiki sekte pengemis. Di sana, Wuji tak menyangka kini King Su menjadi pengkhianat dan bergabung dengan sekte pengemis. Rencana sekte pengemis adalah menyuruh King Su untuk meracuni Zhang Sanfeng. Dengan itu, sekte pengemis akan dapat mengalahkan sekte Wudang dan selanjutnya membuat Zhang Wuji serta sekte Ming tunduk pada sekte pengemis dan Kekaisaran Yuan. Kemudian Wuji menyaksikan ternyata Zhu Yuanzhang telah ditangkap oleh sekte pengemis. Di sana, Zhu Yuanzhang diminta membocorkan semua rahasia dan kekuatan sekte Ming. Akan tetapi Zhu Yuanzhang menolak dan tetap teguh setia terhadap sekte Ming. Di saat itulah tiba-tiba datang Zhou Min. Bukan karena Zhou Min sekutu sekte pengemis, tapi Zhou Min datang karena ingin menyelamatkan Zhu Yuanzhang dan ingin membela Zhang Wuji. Zhou Min yang hanya sendirian seketika kewalahan menghadapi banyak anggota sekte pengemis. Sehingga Zhang Wuji yang sembunyi dari tadi kemudian keluar untuk menyelamatkan Zhou Min. Akan tetapi di sisi lain, Zhu Yuanzhang tetap berada di tangan sekte pengemis. Setelah Wuji berhasil membawa Zhou Min, Wuji langsung ingin membunuh Zhou Min karena dia sangat emosi atas kematian Yin Li. Wuji akan membalas dendam. Akan tetapi walau Wuji ingin membalas dendam kematian Yin Li, dia tak akan bisa membunuh Zhou Min. Perasaan cinta Wuji terhadap Zhou Min menyurutkan tekad dan emosinya. Zhou Min tak lantas diam saja. Zhou Min segera mengelak bahwa bukan dia yang telah melakukan itu semua. Zhou Min bersumpah dia telah dijebak. Nyatanya dia juga telah diracun
dan sadar-sadar dia telah berada di lautan. Beruntung waktu itu ada nelayan yang menyelamatkan Zhao Min sehingga Zhao Min dapat selamat. Dan ternyata Zhao Min lah orang yang telah menyuruh pasukannya untuk menjemput Wu Ji dan yang lainnya. Setelah mendengar itu, Wu Ji meminta maaf kepada Zhao Min karena telah terburu-buru menuduh Zhao Min. Di lain sisi, Wu Ji juga merasa senang jika bukan Zhao Min lah pelakunya. Di tempat lain, setelah Mu Shenggu tak kunjung kembali, keempat pendekar wudang lainnya segera mencari Mu Shenggu. Sampai mereka mencari di sebuah penginapan yang Mu Shenggu kunjungi untuk terakhir kalinya. Keempat pendekar wudang terkejut. Di sana mereka menemukan kata-kata yang ditulis dengan darah Mu Shenggu yang mengatakan bahwa di wudang ada seorang pengkhianat. Setelah melihat tulisan itu, keempat pendekar wudang segera mencari Mu Shenggu karena dipastikan ada sesuatu yang terjadi terhadap Mu Shenggu. Di lain sisi, pencarian Mu Shenggu oleh keempat pendekar wudang menggiring mereka mendekati Wu Ji yang saat itu sedang bersama Zhao Min. Zhao Min yang merasa bahaya jika keempat pendekar wudang melihat Wu Ji dengannya, segera mengajak Wu Ji untuk bersembunyi. Di saat itulah Wu Ji dan Zhao Min malah menemukan sesuatu yang sangat mengejutkan. Mereka berdua menemukan jasad Mu Shenggu yang telah mati di ujung gua. Disusul, keberadaan Wu Ji dan Zhao Min segera diketahui oleh keempat pendekar wudang. Saat keempat pendekar wudang mengetahui bahwa Mu Shenggu telah mati, seketika mereka berempat langsung menuduh Zhao Min lah pelakunya. Akan tetapi Wu Ji yang ada di sana tak lantas diam saja. Wu Ji segera membela Zhao Min dan menjelaskan yang sebenarnya terjadi. Emosi keempat pendekar wudang menjadikan mereka tak bisa berpikir jernih. Mereka berempat malah sekalian menuduh Wu Ji ikut dalam aksi pembunuhan Mu Shenggu. Sehingga untuk menggantikan keempat pamannya, Wu Ji terpaksa menotok mereka untuk membuat mereka berempat berhenti. Di saat itulah tiba-tiba terlihat King Su dan Chen Yulang melintas. Merasa ada yang tak wajar, Zhao Min menyuruh Wu Ji untuk menggantikan King Su. Di saat itulah keempat pendekar wudang dibuat terkejut dan langsung tercengang histeris. Bahwasanya yang telah membunuh Mu Shenggu adalah Chen Yulang bersama King Su. Di sana terlihat King Su disuruh Chen Yulang untuk meracuni Zhang Sanfeng. Jika King Su tak mau, Zero akan celaka. Setelah mendengar sendiri fakta itu, keempat pendekar wudang langsung ingin meminta maaf kepada Wu Ji dan Zhao Min karena telah berbuat kasar. Bahkan saat itu Song Qingyou selaku ayah dari King Su sudah tak punya muka lagi. Dia ingin segera mengakhiri hidupnya karena telah melahirkan monster yang penuh kebusukan. Segera Wu Ji dan yang lain menggantikannya. Untuk saat ini yang paling penting adalah menggantikan King Su untuk meracuni Zhang Sanfeng. Setelah itu keempat pendekar wudang segera kembali ke wudang untuk menggantikan rencana Chen Yulang dan King Su. Sementara itu Wu Ji akan mencari Sisu dan Zero terlebih dahulu. Sebelum itu Wu Ji mengucapkan selamat tinggal kepada Zhao Min. Wu Ji memberitahukan kepada Zhao Min bahwasanya dia akan segera menikah dengan Zero. Walau perasaan mereka berdua sama-sama kuat, tapi Wu Ji merasa dirinya dan Zhao Min tak bisa bersatu. Wu Ji tak bisa menghadapi jika suatu hari nanti dia bersama dengan Zhao Min. Di sisi lain, dia harus saling bunuh dengan kakak dan ayah Zhao Min. Dengan berat hati, Wu Ji melepaskan genggaman hangat Zhao Min. Setelah Zhao Min berpisah dengan Wu Ji, Zhao Min mendedikasikan hidupnya di kuil Buddha, menyingkir dari dunia politik dan persilatan. Sementara itu Wu Ji kembali bertemu dengan Zhao Dan. Di sana ternyata Zhou Juanzhang telah diselamatkan. Setelah itu walau masih dalam keadaan terluka, Zhou Juanzhang kembali ke medan perang karena dia adalah komandannya. Beralih ke rencana King Su yang ingin meracuni Zhang Sanfeng. Kini King Su sudah sampai di Wudang dan bertemu dengan Zhang Sanfeng.
Sekilas semuanya berjalan lancar dan Jan Sanfeng tak menyadari rencana busuk Kingsu. Akan tetapi, entah ada ilham apa yang datang kepada Kingsu. Dia kemudian membuang racun itu dan berlutut meminta maaf kepada Jan Sanfeng karena ingin meracuninya. Di saat yang bersamaan kemudian keempat pendekar Wudang datang. Song Qingyo sebagai ayahnya ingin segera membunuh Kingsu saat itu juga. Akan tetapi saat itu Jan Sanfeng menggantikannya. Kemudian walau Song Qingyo tak jadi membunuh Kingsu, dia masih belum bisa memaafkan kebusukan Kingsu. Dan demi membersihkan reputasi sekte Wudang, Song Qingyo kemudian mengusir Kingsu dari Wudang untuk selamanya. Di lain sisi, Wuji yang dari kemarin mencari Zero dan Sisun memutuskan menerobos sekte pengemis untuk menyelamatkan Zero. Dengan Zhou Dan bersamanya, Wuji siap melawan semua orang di sekte pengemis. Di tengah-tengah pertarungan itu datanglah seorang wanita yang tak dikenal. Dia datang mencari Cheng Kun, karena Cheng Kun ternyata telah membunuh ketua sekte pengemis dan istrinya, dan kini hanya meninggalkan seorang anak perempuan. Sekilas semua yang ada di sana tak mengerti, karena jelas-jelas ketua sekte pengemis masih ada. Tapi saat wanita misterius itu mengeluarkan sebuah tongkat, semua orang ingin tahu kebenarannya. Karena tongkat itu bukan tongkat biasa. Itu adalah pusaka yang hanya dimiliki oleh ketua sekte pengemis. Tongkat itu bernama tongkat pemukul anjing.